Oke, halo teman-teman semua. Akhirnya keturutan juga untuk bikin podcast monolog. Jadi sebetulnya sudah lama aku pengen bikin podcast kayak gini ya, ngobrol sendiri, asik sendiri, kayak orang gabut. Jadi kenapa pada akhirnya tercipta podcast ini? Karena ini sebagai bentuk solusi dari permasalahan yang sedang saya alami dari dulu, bahkan dari dulu. Jadi sebenarnya aku ini termasuk tipikal yang bisa dikatakan tertutup, atau mungkin istilah kerennya introvert ya. ngomong introvert, tanya. Jadi sebenarnya aku ini benar-benar tertutup. Sulit sekali untuk bercerita atau terbuka terhadap suatu hal yang pernah aku alami atau yang aku pikirkan. Itu sulit sekali dari dulu, bahkan sampai sekarang. Dan pada akhirnya itu seringkali menjadi sebuah masalah ketika kita tidak terbuka terhadap suatu hal. Bisa jadi terhadap keluarga, terhadap teman, atau terhadap pasangan, terhadap istri khususnya ya. Nah, itu seringkali menjadi sebuah masalah. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, yang mana sebenarnya itu bisa dihindari ketika aku bisa bercerita, bisa terbuka. Cuman yang jadi masalah bukan karena aku tidak mau menceritakan atau terbuka terhadap orang lain, tapi karena dari dulu terbiasa untuk menyimpan semuanya sendiri. Iki duduk mergo saiki usume genjet terus tertutup, akhirnya merasa tersakiti sing lebay-lebay ngono gak yo. Anjen gak tau cerita ae ket biyen aku. Ya ono apa-apa. Nah, karena hal tersebut akhirnya seringkali terjadi miskomunikasi yang awalnya tidak terjadi masalah jadi masalah karena tidak terbuka, karena jarang bercerita, jarang ada komunikasi dua arah. Dari aku sendiri kadang ya gergeten ketika muncul suatu masalah, muncul pertanyaan, kenapa nggak cerita dari awal? Kenapa sebelumnya aku mendiamkan hal tersebut? Kenapa sebelumnya aku tidak mengungkapkan berita tersebut? Tapi di lain sisi, pada waktu kondisi seperti itu, aku seringkali memilih untuk menyimpan sendiri, memilih untuk diam. Ya aneh kadang, bahkan di suatu kondisi ketika kita marah dengan sesuatu, marah dengan seseorang, diam adalah hal yang selalu menjadi pilihan utama. Diam, menghindar, menjauh dari sebuah konfrontasi, itu yang sering terjadi. Pada akhirnya hal tersebut yang menjadi sebuah pilihan dalam mengambil keputusan. Ya mungkin tidak semuanya kita diamkan, di saat tertentu pasti kita bisa mengambil tindakan. Nah, dengan adanya podcast ini, aku mencoba untuk bisa menjadi lebih terbuka, menjadi lebih mudah bercerita terhadap hal apapun yang sedang aku alami, hal yang sedang aku pikirkan, hal yang ingin aku diskusikan. Itu harapannya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena apa? Karena selama berapa ya? 27 tahun ya, aku masih belum bisa terbuka. Ini ya sebenarnya problem sih, masalah ke depannya level ini
tetap akan menjadi masalah seterusnya. Makanya pengen merubah kekurangan yang selama ini menjadi masalah pribadiku, salah satu masalah pribadi. Karena mau bagaimanapun dalam menjalani hidup kita harus bisa melihat kekurangan kita dan harus berusaha untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Ya mungkin ini salah satu cara ya. Pada akhirnya podcast ini bisa tercipta. Wah, kok apa itu wong ngomong ngedabrus dhewe tercipta. Wong gorong karo ana isine ya. Ngedabrus. Nah, kenapa bikin podcast? Karena ini yang paling mudah. Ngomong tok diupload mari. Kalau full video kadang wegah ngedite, dorong karon sempat, akhirnya apa? Wacana tok jare bojoku. Dilokno malah dipaido aku. Ya wes, akhirnya nggak podcast saya. Sik rotok keri lek kan ngomong podcast ya, Pak, gak biasa ngono ya. Nah, untuk namanya sendiri iki agak lucu ya, Wan. Nah, jadi nama podcast iki sebenarnya simple. Jenenge ku mirip karo jeneng obat alergi, obat gatel, obat murah pisan. CTM. Nah, CTM itu ono singkatane, boy. Bener ono macam-macam singkatane, ono 3 singkatane. Tapi sing tak gawe istilah siji cek gampang. Celoteh tengah malam. Wah, kok sastrawan celoteh ngono. Kayak Iwan Fals temen bahasane. Celoteh tengah malam. Nah, sebenarnya CTM iki ono 3 makna, 3 kepanjangan ya. Kan salah satu kepanjangannya celoteh tengah malam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua iki cerita tiap minggu. Waduh. Kok di tepak-tepakno ae, mesti yo gak cocok di tepak-tepakno ae. Nah, sing terakhir iki cangkeme tukang maido. Waduh, kuasar. Kaya kereng-kereng wae. Nah, 3 iki ya mudah-mudahan mengarepe iso tetep berjalan lah konsisten. Iki kan harapannya iso konsisten ya. Semakin sering bikin konten, semakin terbiasa aku bercerita, semakin aku mudah untuk terbuka terhadap orang lain, terutama terhadap keluarga ya, keluarga, teman, kerabat itu yang paling penting. Jadi dari 3 itu nanti pembahasannya beda-beda. Dari yang pertama celoteh tengah malam mungkin lebih sering membahas berita fenomena sing sedang hangat diperbincangkan. Ya mesti dhewe gak ada kapasitas ngomong sik nyelate sik, nyocot dhisik pokok iso nyocot terus maksud. Nah, terus yang kedua cerita tiap minggu ini mungkin lebih ke sharing setiap minggu. Mungkin ada pengalaman atau hal-hal sing menarik untuk diceritakan, untuk dibagi kepada teman-teman yang mendengarkan. Sebenarnya banyak kemarin nih sing pengen tak share. Waduh, makanya ada yang biasa sok-sok nge-share cerita, cuman belum sempat boy. Baru keturutan saiki tanggal 21 November jam 2 pagi. Bayangno kabeh turu ini tambah cepat kamera, cepat lighting, gak ono manfaatnya pisan. Gak ono manfaatnya kayak aku boy, boleh wong liya. Nah, terus yang ketiga iki, wah iki sing kasar iki, cangkeme tukang maido iki. Nah, sebenarnya iki duduk teko karepku dhewe,
cuman ini lebih banyak ngobrol bahasa Jawa, dan ini bukan menurutku sendiri ya, menurut teman-teman bahkan istri, katanya lek ngomong iki lambeku enteng boy, jadi gampang nyelatu wong ya, padahal aku gak pernah merasa seperti itu men. Mungkin orang-orang yang beranggapan seperti itu aku nggak tahu ya, dan beberapa juga tersinggung karena omonganku sendiri. Dia sepurane lah, kadang ngomong itu ya guys dikontrol boy, cuman lek kamu tersinggung ya awakmu sing salah, itu aku. Jadi 3 itu. Nah, apa mana ya, iki di suwe-suwe no sih, iki ancen gak ono tema, gak ono pembahasan kan sih episode pertama. Kenapa akhirnya juga memutuskan untuk membuat podcast? Nah, selain sebagai keberakan, ini juga sebagai sebuah perjalanan baru dalam proses berkarya. Iki lek jawabannya wong seniman. Nah, perjalanan seperti apa? Jadi sebelumnya ada alasan kenapa aku potong gundul. Aslinya gak penting boy, cuman jelas-jelasnya cek dowo beda bruse. Ada penyebab kenapa aku potong gundul seperti ini. Jadi bukan karena aku tanpa sebab moro-moro waduh bosen rek gondrong wis gak keramut. Iya gak keramut, tapi aku seneng maca gembel, passion, gembel itu passion boy. Tapi ada hal yang ada proses selama kurang lebih 6 bulan yang itu cukup merubah hidupku belakangan ini. Waduh cek koyo dramatis nih, cek atau dramatis nih proses hidup. Waduh koyo arek saiki ya, proses titik ini speak up, get treat, ngomong nak TikTok, waduh taek lebay ya. Selama 6 bulan terakhir, mungkin ya 6 bulan terakhir, ada proses perjalanan hidup yang benar-benar mengubah kondisi, mengubah pola pikir, mengubah pandangan, dan mengubah mental. Waduh tuh mental bangsat kakak, mental api. Cuman ya sempat carut marut lah, ngombe sih ngomong dewe yang ngelak boy. Nah, kondisi itu benar selama 6 bulan terakhir itu benar-benar mengubah kondisi hidup sampai saat ini, yang pada akhirnya ketika aku bisa keluar dari kondisi tersebut, aku ingin berjanji pada diriku sendiri. Waduh wong lanang ya bisa berjanji pada dirinya sendiri. Ketika aku bisa keluar dari kondisi tersebut, aku ingin potong gundul. Wah, ibaratnya lek jare wong genah iku nazar. Waduh, nazar. Lah aku iso koyo ngene aku bakal potong gundul. Nah, jadi pada titik ini, pada akhirnya aku bisa keluar dari kondisi tersebut, bisa menjadi lebih baik, bisa menjaga stabilitas kehidupanku dan orang-orang di sekitarku. Akhirnya tiba waktunya untuk memenuhi janji tersebut. Akhirnya kapan ya, minggu kemarin, akhirnya aku putuskan untuk potong rapi, potong gundul, yang mana ini benar-benar membuat bahagia istriku men. So weneng setelah aku sak gurunge wis gak keramut, rambut wis korat karet, iki wis dawa kabeh, wis gembel lah. Masih aku seneng ya, bojo gak sampai seneng. Aduh ya wes, janji tetaplah janji. Nah akhirnya
putuskan untuk memenuhi janji tersebut. Oke, setelah barang gundul ke depannya yaitu aku pengen bisa lebih baik lagi, ada karya yang bisa aku buat, ada hal positif yang bisa aku bagi, yang akhirnya terciptalah video ini. Take jam 2 malam demi kalian semua guys, biar bisa melihat sisi positif dari apa yang telah aku perbuat. Waduh. Gak pantas ADW ki sik dudu sapa-sapa boy. Mesti sampai mengarep dudu sapa-sapa, tapi ya gak apa-apa lah ya, harus ngomong-ngomong dhewe nak akun-akunku dhewe sembarang ya, burungokne gak apa-apa, kan burungokne gak apa-apa. Ini kadang sering ngomong gene, sering gak dirungokno, ya gak apa-apa. Wis biasa lah. Jenenge wong menebar kebaikan, berbagi cerita. Gak ono salah ya. Jadi itu teman-teman. Wah, mulai asik ngobrol sendiri, wis terbiasa. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya bisa konsisten lah, belajar konsisten terlebih dahulu. Karena apa ya? Bagian tersulit dalam menjalani suatu hal adalah konsistensi. Sebagus apapun karya yang kita buat, kalau tidak konsisten ya buat apa? Karena kebaikan itu tidak akan pernah berakhir kalau tidak kita sendiri yang mengakhiri kebaikan itu sendiri. Keri ya ngomongnya. Jadi begitu boy. Terus apa mana ya? Iya wes, paling menjelaskan itu kenapa podcast ini dibuat ya. Nanti kedepannya kita bisa sharing-sharing bareng. Kalau ada teman-teman mau ngasih masukan, monggo. Cuman kadang aku anti kritik ya, kurang bisa nerima masukan. Kalau apa komen tapi gak ada reken. Jadi ini salah satu kekuranganku yang lain ya. Aduh, kok dibahas meneh-meneh ae. Iki wis jam pira iki, Mas? Wis 2:30 iki koyoke. Wis 1:30 koyo isuk kerja. Tapi itu budal kerjanya ini durung turu ya. Wis aja sesuai ya, dhewe butuh istirahat. Mbok durung edit kok, durung ringes-ringes selecting kamera ya. Mari ngono, aduh, wis sopo tangi maneh wae. Sing ngene iki lho, demi konten. Kaya gak ngarep meneh malam minggu ini guys, senengane mempersulit diri sendiri yang ini iki. Tapi gak apa-apa, kadang ada hal yang kita pikirkan itu tidak bisa menunggu untuk diutarakan. Waduh, padahal biasanya disimpen dhewe lho apa-apa. Saiki kok ya wis mungkin itu dulu guys. Apa ya, biasanya podcast ini kate closingan gak sih? Masa aku kudu nggak closing bareng? Ya apa closingannya? Waduh, sampai jumpa lagi sobat CTM. Aduh, sobat gatel. Sindelok gatelan. Tapi aku dewe ya sering loro gatel. Penyakitku penyakit biduran soalnya, penyakit paling boys lah. Penyakitnya seniman biduran ya, pemane lek pas masih muda. Saawak biduran tok. Gak masuk pokoknya. Tapi gak apa-apa ya. Ini penyakit. Ngono. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan celoteh pagi ini. Selamat pagi. Dadah.